Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wah, ketemu lagi nih bareng aku Asa. Tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di Bisa Bincang Asa. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang santai, membahas tentang pernak-pernik kehidupan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang relationship dan kita mendatangkan narasumber satu pasangan yang sangat menginspirasi dan juga sangat menghibur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai public relation. Nah, narasumber kali ini pastinya nggak akan kalah seru. Dan juga narasumber kali ini sudah lama nih berkecimpung dalam dunia public relation. Tapi justru uniknya, narasumber kali ini bukan berasal dari background pendidikan yang berhubungan dengan public relation. Nah, penasaran kan siapa yang akan jadi narasumber kali ini? Nah, langsung aja kita panggil Kak Feni Melviana. Sudah bersama kita Kak Feni Melviana yang tadi sudah aku sebutkan bakal menjadi narasumber pada talk show kali ini. Nah, boleh mungkin perkenalan dulu nih Kak. Oke, halo semua. Ini kayaknya baru kali ini aku diundang di talk show yang sangat menarik ini. Boleh sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Feni Melviana. Asalku dari Purworejo, usiaku 21 tahun, hampir 22. Dan kali ini aku sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Magelang, Universitas Tidar. Dengan program studi yang tadi disebutkan tidak ada hubungannya, D3 akuntansi. Nah, itu. Nah, menarik banget nih. Kak Feni Melviana ini merupakan mahasiswa D3 akuntansi, tapi justru malah berkecimpung di dunia public relation. Iya. Nah, seperti yang sudah Asa ketahui, Kak Feni ini aktif menjadi MC di acara-acara di Universitas Tidar. Nah, gimana sih Kak awal mulanya Kak Feni ini bisa terjun di dalam dunia per-MC-an? Dunia per-MC-an. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dulu jadi saya tuh banyak banting setir. SMA saya itu saya ambil jurusan bahasa. Nah, mungkin emang dari situ saya sudah suka dengan dunia public relation seperti itu. Sebenarnya tidak dimulai dari di kampus, tidak dimulai ketika saya menjadi mahasiswa, jadi MC dan sebagainya. Dulu di SMA juga sering, cuma kan di sini belum terpublish ya seperti itu. Nah, awalnya dulu karena ada ikut Otadama. Otadama itu adalah PKKMB ya, perkenalan mahasiswa baru ya di Universitas Tidar yang tahun 2019. Nah, saat itu saya jadi panitia dan dipercaya jadi MC waktu itu. Mungkin belum banyak orang percaya karena ya tadi background saya anak akuntansi, mungkin mereka dan belum pernah ada yang lihat lah saya bagaimana mengimplementasikan jurusan bahasa saya gitu lah ibaratnya. Nah, akhirnya dari situ kok ada kemajuan, dipercaya, bahkan tidak hanya di Otadama itu, akhirnya pernah juga nge-MC di acara fakultas sendiri, Economic Award waktu itu. Ada acara lagi di inaugurasi fakultas lain, di acara-acara lain. Teruslah di situ jadi jadi terbukanya jalan istilahnya. Jadi orang-orang tahu kalau ternyata background saya ada kemampuan lah, kalau saya menyebutkan ada kemampuan untuk seperti itu. Nah, kalau seperti yang sudah dijelaskan tadi, acara-acara yang di MC-in sama Kak Feni ini kan cukup banyak nih Kak. Yeah. Itu juga di lingkup universitas. Nah, lingkup universitas itu kan lingkungan baru untuk Kak Feni ya? Iya, betul. Gimana bisa Kak Feni itu percaya diri dan juga kayak oke, aku bisa nih gitu. Gimana sih Kak? Waktu itu pertama kali aku jadi MC di Otadama, justru aku mengajukan diri. Jadi memang mungkin ada niatan kali ya, kayak kok aku background anak bahasa, terus masuk ke D3 akuntansi, aku kehilangan hal-hal yang dulu aku punya ya, kayak itu public relation, aku hilang di situ. Nah, akhirnya aku menggunakan kesempatan ini, aku tawarkan waktu itu daripada harus cari-cari MC lain, saya menawarkan diri gitu loh. Nanti partnernya silahkan dicarikan gitu. Akhirnya aku dipercaya dan ada salah satu partner yang mungkin sampai sekarang juga jadi partnerku terus, Mas Afik ya.
Asa juga tahu mungkin. Nah itu akhirnya ya orang-orang jadi tahu, dan di situ aku bener-bener kayak itu jalanku pertama, orang bakal percaya terus, jadi aku kesempatan pertama itu harus maksimal gitu. Oke. Jadi memanfaatkan first impression. Iya benar sekali, memanfaatkan first impression orang. Nah, kalau tadi Kak Feni itu kan mencalonkan diri, menawarkan diri untuk menjadi MC, dan akhirnya dipasangkan sama Kak Afik. Nah, teman-teman juga pasti tahu kalau Kak Feni sama Kak Afik itu udah pasangan MC yang klop banget nih. Nah, gimana sih Kak caranya Kak Feni dan Kak Afik itu membangun emosi gitu? Kayak Chemistry biar ya? chemistry, biar kalian tuh nyatu dan pas kalian nge-MC itu tuh bisa hidup gitu Kak. Sebenarnya kalau masalah, kalau di dunia seperti ini mungkin disebut tandem ya, tandem. Oke. Aku itu sama siapa aja oke, cuma nggak bisa dipungkiri bahwa ada feeling lah kayak Oke. aku lebih cocok sama ini, karena sangat membantu ketika ada orang yang menurutku udah cocok, walaupun dua orang kadang kan apa ya, kalau belum ada feeling, Iya, bener kita udah kasih kode istilahnya tidak bisa nangkep, jadi kita ada beban, harus tanggung jawab lebih. Tapi kalau sama Mas Afik ini mungkin karena orangnya memang, Mas Afiknya sendiri itu apa ya, orang yang mudah bergaul sama orang lain. Terus akunya juga cocok aja gitu sama Mas Afik, membangun chemistry-nya juga percaya gak percaya, sebelum ini, kalau sebelum acara gitu ya kita bakal sering ketemu gitu loh. Oke. Dan Mas Afik selalu memanfaatkan waktu ketemu untuk tidak mengobrol soal MC besok, kita ngobrol lain aja gitu loh. Nah itu bangun chemistry-nya mungkin dari situ. Berarti Kak Feni sama Kak Afik ini dulu sebelum nge-MC bareng untuk pertama kalinya, kalian itu udah saling kenal apa belum sih Kak? MC pertamanya belum, kita cuma tahu sosial media masing-masing. Oke, menarik. Tahu dari sosial media, terus ya aku tahu dia karena dia stand up comedy, dia komika. Nah makanya aku suka aja dia, aku ngikuti ya, dia follow, udah saling tahu sosial media aja. Dan itu pertama kali yang di Otadama, itu pertama kali aku nge-MC, pertama kali aku bertandem dengan orang yang baru aku kenal juga. Ngomong-ngomong soal MC nih Kak, Kak Feni sama Kak Afik itu kan udah seperti yang tadi udah aku bilang, kalian itu udah kayak pasangan MC yang emang udah jos lah pokoknya. Nah itu tuh kalian khususnya untuk Kak Feni sendiri, Kak Feni itu pernah ikut pelatihan MC profesional atau gimana sih Kak? Kayaknya MC profesional itu salah satunya bukan aku ya. Jadi sejauh ini sama sekali aku belum pernah ikut pelatihan atau training atau apalah. Bahkan seminar tuh soal public speaking itu aku belum pernah ikut loh. Oke, menarik. Sama sekali belum pernah ikut. Ada ketertarikan kayak asik nih, selalu ada aja, nggak ada waktu atau apa gitu, Iya, ada aja, tapi benar-benar belum pernah. Dan mungkin ini juga minus sih sebenarnya, bukan menurutku bukan kayak kehebatan, wah aku nggak ikut training, nggak ikut ini ternyata bisa, bukan, justru mungkin banyak hal yang belum aku tahu, yang harusnya aku tahu kalau aku ikut pelatihan misalnya. Cuma sejauh ini mungkin cari-cari di ini ya, di YouTube, di sosial media gimana teknik atau apa gitu doang. Dan mungkin juga sharing-sharing sama Kak Afik. Iya yang benar, berpengalaman dia gitu yang ya, lebih Kak. berpengalaman. Kalau sejauh ini Kak Feni melakukan kegiatan MC itu ada kendala apa aja sih Kak? Kalau kendala sih menurutku masing-masing orang MC gitu punya kendala sendiri-sendiri. Misalnya kayak aku tidak terlalu pintar untuk bikin jokes, tapi mungkin mudah untuk mancing. Nah, beda sama Mas Afik. Mungkin kalau Mas Afik jokes bisa lihat sekitar aja jadi jokes. Nah, kalau aku sendiri tuh susah, harus dipersiapkan, harus mikir acaranya seperti ini. Jadi mungkin jokes yang memungkinkan seperti ini. Mungkin itu, sama kalau kendala-kendala rundown yang tidak sesuai gitu loh. Oke, bener sih, itu cukup menjadi kendala, bahkan mungkin bukan cuma untuk MC ya, untuk panitia keseluruhan juga itu merupakan suatu masalah. Kalau misalnya ada kendala rundown seperti itu Kak, cara mengatasinya gimana sih? Mungkin kayak misalnya nih, kita udah waktunya band masuk, tapi ternyata kita harus mengulur waktu. Gimana sih cara Kak Feni itu
muter otak buat ngulur waktu, Iya. biar itu tuh nggak kelihatan kalau sebenarnya acaranya tuh nggak sesuai gitu Kak. Gimana sih? Mungkin istilahnya molor ya, kalau itu sering kali terjadi, dan bahkan acara kemarin terakhir itu terjadi dan sedikit parah sih ya mungkin. Jadi misalnya yang tadi Asa sebutkan, ada bagian apa, penampil lah dipanggil, kok ada kendala misalnya belum persiapan dan sebagainya. Nah inilah tugas MC itu, nggak cuma membawakan acara tapi juga mengisi kekosongan acara juga. Oke. Nah di situ bener-bener, nah saat itu juga chemistry diuji. Oke. Gimana nih, misalnya aku lagi sama Mas Afik, gimana nih aku ngode Mas Afik supaya dia tahu nih kondisinya seperti ini. Nah justru kenapa aku bisa bilang cocok sama Mas Afik, jadi Mas Afik itu bisa menjadikan kendala itu jadi jokes, itu salah satunya. Jadi Oke. misalnya ada band belum tampil nih, oh ya mungkin ini karena kabelnya belum disewa ya Fen, ya itu seperti itu udah jadi, akhirnya aku nyaut, Mas Afik nyaut, udah malah jadi koreksi terakhir kemarin adalah MC kebanyakan cuap-cuap. Nah mungkin itu karena kita akhirnya saut-sautan Kayak, gitu. malah larut dalam keseruan. Iya benar, larut dalam. Kalau sebenarnya dari awal Kak Feni masuk ke dunia MC itu sebenarnya tujuannya apa sih? Maksudnya kayak mungkin mengisi waktu luang aja, atau emang ya emang aku tuh suatu saat kalau aku udah kerja aku tuh mau di bidang ini gitu. Jujur ya, jujur awal sekali aku jadi MC, mungkin apa ya, SMP tuh juga pernah, maksudnya MC acara pensi atau apa gitu misalnya. Jujur awal sekali anak SMP kayaknya belum ada ya namanya VMC ya, belum dapat duit lah ibaratnya kalau mau jadi MC gitu, belum ada lah, belum ada hal-hal profesional seperti itu. Apa, aku suka aja orang tahu aku, udah itu. Ya nggak tahu kenapa ya, soalnya menurutku jadi jalan gitu, orang tahu aku, pengen tahu aku, jadinya mengikuti apa hal-hal yang mungkin aku lakukan. Nah di situ jadi jalan aku buat kasih hal-hal yang mungkin hal yang bermanfaat, jadi orang lebih mudah gitu loh. Awalnya itu sama sekali bukan cari fee, cari apa, ibaratnya gini, aku suka apa yang aku lakukan gitu. Aku suka dilihat orang, aku suka diperhatikan orang, apalagi kalau ketika aku berhasil gitu loh, itu kan jadi kepuasan tersendiri gitu. Mungkin juga ini ya Kak, semakin kita dikenal kan kita juga semakin punya banyak relasi. Nah benar banget, aku merasakan itu. Nah akhirnya semakin kesini kan, dari SMA ke kuliah, dan sekarang ternyata jadi hal yang mungkin awalnya hobi jadi hal yang profesional. Aku seneng dan dapat fee-nya itu yang aku butuhkan sekarang. Ya itu. Kalau aku juga awalnya notice Kak Feni itu waktu pertama kali Kak Feni jadi MC. Nah, oh iya, menurutku mulai dari situ nih, orang-orang tuh jadi penasaran sama Kak Feni dan akhirnya cari sosial medianya Kak Feni. Mungkin yang mudah ditemukan itu Instagram ya Kak. ya karena aktifnya juga di situ ya. Benar. Setelah itu aku jujur aku follow Kak Feni, terus lihat-lihat follow makin kesini, kok Kak Feni itu aktif buat cover lagu, bikin konten sama dubbing juga nih Kak. Nah itu tuh dubbing ini tuh hal yang baru-baru ini tuh mulai rame diperbincangkan karena Kak Feni itu masuk di salah satu akun media sosial yang bisa dibilang cukup terkenal gitu ya. Gimana sih Kak, kenapa dari MC tiba-tiba pengen mencoba buat masuk ke ranah dubbing gitu? Mungkin karena Asa salah satu followerku ternyata ya, dia mungkin sudah tahu apa saja sih isi feedku, ternyata random banget itu. Aku bener-bener random sih. Jadi balik lagi ke yang tadi, bahwa aku isi feed seperti itu ya murni karena pengen isi feed awalnya. Seperti itu. Terus lama-lama kan aku suka dunia public relation seperti itu. Kalau dilihat feed aku isinya kalau nggak cover lagu, kayak apa ya, semacam puisi-puisi itu ya, podcast mungkin ya. Nah itu sama yang awal-awal ini aku coba, akhir-akhir ini aku coba dubbing. Nah seperti itu. Percaya nggak percaya, dunia digital itu semakin kesini bakal semakin ini banget sih, bakal semakin booming banget. Nah jujur aku mengikuti trending. Aku mengikuti hal yang sekarang lagi terjadi.
salah satu yang aku ikuti kenapa aku akhirnya kemarin terakhir terjun di dubbing, Laila Adirina, Gilang Dirga, Cacil dan sebagainya itu, ya aku terinspirasi dari mereka. Dan sebenarnya aku dari kecil itu suka banget ngikutin kartun. Cuma kan belum bisa ya mengikuti seperti itu, belum bisa, nggak tahu teknik atau apa gitu. Nah sekarang itu benar-benar kemarin terakhir nyoba aja, terus itu nggak ada orang yang percaya bahwa aku bisa seperti itu. Aku percaya aja, pede aja gitu ya, bikin, aku upload, kok impresinya bagus gitu. Nah dari situ aku makin percaya aja kalau mungkin dubbing juga salah satunya gitu. Nah, menarik banget nih Kak. Seperti yang awal kita udah pernah bahas, jadi Kak Feni ini D3 akuntansi tapi aktif banget di bidang public relation. Nah, itu tuh kayak cukup menginspirasi teman-teman di sini yang mungkin emang mengambil bidang akademik public relation, seperti contohnya ilmu komunikasi. Itu tuh aku berharap semoga teman-teman yang lihat ini tuh lebih termotivasi gitu loh. Orang yang bukan berasal dari background public relation aja bisa untuk explore segala macam bentuk konten public relation. Apalagi tuh yang emang backgroundnya tuh udah dari pendidikan yang berhubungan mereka dengan lebih dapat fasilitas ya ibaratnya. Nah, semoga juga teman-teman di rumah bisa dapat nih pelajaran atau mungkin tips-tips yang tadi Kak Feni lakukan ketika ada kendala mungkin kayak gitu. Nah, mungkin ada nih pesan-pesan dari Kak Feni buat teman-teman yang sebenarnya pengen banget nih bisa melakukan sesuatu yang mereka impikan, tapi mereka tuh terikat sama hal formalitas yang mereka jalani. Kayak contohnya Kak Feni sendiri itu, Kak Feni suka dunia public relation, tapi Kak Feni terikat dengan pendidikan formal Kak Feni yang dari tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan public relation. Mungkin buat teman-teman, kalian pasti punya hal-hal yang luar biasa. Kalian tidak harus selalu di dunia yang mungkin sedang kalian tekuni. Kalian itu tahu kalian seperti apa, kalian mengenal kalian seperti apa, terus aja dieksplor seperti itu. Kayak aku bukan bakat, bukan mungkin ada kemampuan, tapi aku tidak menyebut itu sebagai bakat. Contohnya dubbing tadi, nggak ada bakat dubbing, tapi aku juga ngulik, nyari. Nah, kayak kalian semua, mungkin kalian bisa nyanyi, tapi aku nggak pede, dicari, diasah, itu pasti kalian bisa gitu loh. Nah dari situ mungkin menurutku kalau kalian nyoba ada kemungkinan gagal dan berhasil, tapi kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak akan tahu hasil apapun gitu. Berarti kesimpulannya apapun yang terjadi jangan takut untuk mengeksplor diri. Terima kasih buat Kak Feni yang sudah meluangkan waktunya untuk pesan-pesan dan juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Nah, terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan acara ini sampai selesai. Jangan sampai kelewatan episode-episode selanjutnya yang nggak kalah menarik, dan sampai jumpa.